Shalom, kembali kita berjumpa dalam acara Suara Gembala. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saat ini kita hidup di penghujung akhir zaman, di mana dinubuatkan menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi masa yang sukar. Untuk itu dibutuhkan firman yang bisa membackup kita agar tetap kita kuat, tabah, bahkan keluar sebagai pemenang. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema membangun kesabaran. Membangun kesabaran, saya akan bacakan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian saudara, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan saudara, sebagian besar waktu kita ini sebenarnya kita pakai untuk menunggu. Coba kita perhatikan saudara, beberapa daftar yang akan saya sampaikan pada saudara. Waktu masih kecil kita menunggu untuk bisa sekolah. Setelah sekolah kita menunggu untuk lulus. Setelah selesai sekolah, kita menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu kita menunggu mendapatkan pasangan hidup. Setelah menikah, kita menunggu dapat momongan. Dan seterusnya. Malahan, kalau kita mau makan di restoran yang enak, kita harus menunggu sampai rangkap 5. Yang pertama, menunggu dapat tempat duduk. Yang kedua, menunggu untuk mendapat menu makanan. Yang ketiga, menunggu untuk memesan. Yang keempat, menunggu makanan dimasak. Dan yang terakhir, menunggu membayar di kasir. Saudara, karena sebagian besar waktu kita untuk menunggu, maka saudara dan saya harus mengembangkan sikap yang namanya sabar dalam hidup ini. Jadi kesabaran harus kita kembangkan. Kata sabar saudara, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata makrotumos. Yang berasal dari makro berarti panjang dan tumos. Dari kata tumos kita mendapatkan kata termometer. Berarti saudara panas secara harfiah berarti memakan waktu lama bagi saudara untuk menjadi panas. Itulah sabar saudara. Lalu kapan kita harus sabar? Saudara, ada beberapa situasi menurut Rasul Yakobus di mana membutuhkan ekstra kesabaran. Yang baru kita baca dari Yakobus 5 tadi ayat 7 sampai 11. Yang pertama, kita membutuhkan kesabaran ketika keadaan tidak terkendali. Saudara, Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendali. Kenapa? Petani hanya bisa bersabar menunggu tanaman itu tumbuh, hujan turun, panas datang, dan tibanya musim panen. Di sini petani tidak bisa mengendalikan semua gejala alam di atas. Tapi dia bisa belajar sabar menunggu saudara dalam situasi tersebut. Sampai akhirnya dia bisa panen. Petani tidak bisa mengendalikan saudara keadaan alam. Dia harus yaitu sabar. Bahkan dia harus yaitu menunggu. Jadi tidak ada usaha yang bisa mempercepat panen itu. Harus melalui proses. Dan itu di luar kendali manusia. Itu adalah proses alam yang harus dia lalui. Disitulah kadangkala kita diperhadapkan satu situasi yang tidak bisa terkendali. Di mana kita tidak ada kekuatan dan kuasa untuk bisa berubah.
kita hanya menunggu waktu saatnya. Dan kita tahu bahwa Allah akan menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Yang kedua saudara, kita harus sabar. Saudaraku yang kasih, ketika kita tidak mampu, yang pertama mengendalikan situasi. Apabila misalnya saudara terkena jalan macet, atau tarif dasar listrik, atau BBM naik, harga barang-barang naik seperti baru-baru saja beras naik, kita tidak bisa. Ini sudah sesuatu yang harus kita hadapi dan kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan, menurunkan, menstabilkan. Kita hanya pasrah, menyerah, dan kita hanya bisa menerimanya. Kadang-kadang situasi seperti itu kita menghadapinya. Baik dalam rumah tangga, dalam apapun. Sepertinya kita tidak ada kuasa untuk bisa mengendalikan. Kita hanya pasrah dan menunggu satu perubahan terjadi. Yang kedua saudara, kapan kita mengembangkan kesabaran ketika orang-orang tidak mau berubah. Mungkin suami yang sudah sekian lama tidak berubah, tidak bertobat saudara. Kita dibutuhkan sabar saudara. Di mana kita tidak bisa memaksakan orang itu berubah dengan maunya sendiri. Kita menunggu sesuatu perubahan terjadi dengan mestinya. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Tadi Yakobus menggambarkan seperti seorang nabi yang bersabar dalam menyampaikan firman. Kadang-kala saya sebagai hamba Tuhan juga orang Jawa katakan judek. Nah, sudah sekian lama firman dari segala macam bentuk bahkan sekeras mungkin. Tetapi orang itu sepertinya menter. Tidak ada perubahan. Kelakuannya bahkan yaitu karakternya tidak berubah. Bahkan kadang-kala tambah parah. Nah saudara, kita butuh sabar. Karena kita tidak bisa mutung, marah, bahkan emosi, bahkan kita kecewa. Biarkan waktunya Tuhan sendiri terjadi. Suatu saat pasti ada kairosnya Tuhan. Di mana orang tersebut akan dijamah Tuhan. Akhirnya dia berubah. Mungkin ada di antara saudara yang sudah capek, sudah lelah. Kapan suami saya berubah? Kapan anak saya berubah? Kapan yaitu kondisi ekonomi saya berubah? Sepertinya saudara sulit sekali untuk berubah. Tetapi hal itu bukan berarti mendorong kita untuk putus asa. Baru saja ada berita satu keluarga terjun dari gedung tingkat berapa begitu tinggi sekali. Sekeluarga mati semua sudah. Karena apa sudah tidak sabar menunggu kapan hidupnya dipulihkan. Kapan nasibnya berubah. Mungkin saat ini kau sudah lelah. Mari lewat firman Tuhan ini bersabar. Pasti nanti waktunya akan tiba. Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Makanya Yakobus menggunakan seorang nabi yang berulang-ulang khotbah. Tetapi orang yang dikhotbahi tidak kunjung berubah. Demikian juga kita kadang-kala kita lelah capek untuk menunggu kapan suami saya berubah, anak berubah, semua berubah. Saudara, yang ketiga kapan kita harus mengembangkan satu kesabaran. Ketika masalah itu tidak bisa kita pahami. Sebagaimana disebutkan seorang tokoh namanya Ayub. Ayub itu orangnya saleh. Dia takut Tuhan, suka berkorban. Bahkan orangnya jujur. Tapi dia menghadapi sesuatu yang dia sendiri tidak bisa ngerti, tidak mudeng. Kok anaknya 10 mati seketika. Kemudian hartanya dirampas, dirampok, ludes. Bahkan tubuhnya penuh borok. Dari ujung rambut sampai telapak kaki tidak ada yang baik. Membusuk sampai istrinya tidak mau tidur bareng. Dia buat tenda di luar, tidur di atas pasir. Tiap hari kerjanya hanya garuk-garuk dengan pecahan beling. Dia mungkin tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Ya, kalau kita tidak sabar saudara, kita bisa frustasi. Kita bisa marah sama Tuhan. Karena umumnya harusnya kejadian peristiwa yang dialami Ayub ini adalah jatahnya orang jahat. Orang yang tidak pernah ke gereja. Orang yang tidak suka pelayanan. Ini Ayub orangnya baik, sepertinya tidak ada salah. Tetapi kenapa diizinkan? Anak 10-10-nya meninggal. Bahkan hartanya ludes dirampok. Tubuhnya sakit kena borok. Mungkin hari ini saudara sedang tertimpa oleh suatu masalah, pencobaan. Yang saudara tidak bisa paham. Dan saudara sempat frustasi, berontak, protes sama Tuhan.
Tuhan, saya sudah ngelakoni jadi jemaat yang setia, terlibat dalam pelayanan, saya sudah korban, saya sudah habis-habisan buat Tuhan. Kenapa? Bukan berkat yang saya terima, tapi bencana yang menimpa diri saya dan bencana yang bertubi-tubi. Dari situasi seperti itu dibutuhkan kesabaran supaya saudara tidak murtad. Kita percaya Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Di saat kita kena cobaan, dia sudah sediakan jalan keluar sehingga saudara sanggup menanggungnya. Saudara, kita tahu Allah itu mengasihi dan saudara kita harus tetap sabar. Kenapa kita harus bersabar, saudara? Karena Tuhan itu tetap memegang kontrol. Di dalam Yakobus 5 ayat 8 sudah 3 kali Tuhan berkata bahwa yaitu Tuhan Yesus akan segera datang. Ini menunjukkan bahwa kontrol sejarah tetap dipegang oleh Tuhan. Dia akan datang menurut jadwal waktunya yang Tuhan punya. Dia pasti akan datang kembali. Oleh sebab itu kita harus sabar dalam susah sukar yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggagalkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita di awan-awan. Jadi kita sabar karena kita percaya semua peristiwa di dunia ini Tuhan yang mengontrol. Dan dia tidak punya rancangan yang jahat. Rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan memberikan upah pada mereka yang sabar atau tekun. Kita lihat saudara, di mana kesabaran, ketekunan Ayub berbuah manis. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat. Dikembalikan lagi 10 anak dia miliki. Hartanya yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Dan kesehatannya disembuhkan menjadi orang yang sehat. Nah saudara, kita melihat di sini. Upah bagi kesabaran dan ketekunan kita itu tidak hanya bentuk materi. Tapi dengan penderitaan ujian yang kita alami, kita sabar maka membuat karakter saudara menjadi bertumbuh. Hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Bahkan kita menjadi lebih bahagia dan tujuan kita menjadi tercapai. Saudara, oleh sebab itu mari kita tetap bersabar. Tuhan yang mengontrol. Jangan takut saudara. Tuhan tidak akan pernah lupa, lalai membuat saudara hancur. Yang ketiga, kenapa kita sabar? Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Seperti petani saudara. Dia tidak lihat caranya bekerja. Tapi tumbuhan itu bekerja pelan-pelan. Tidak bisa dilihat oleh mata. Tahu-tahu saudara padi itu tumbuh dari 5 cm jadi 10 cm, jadi 15 cm, 20 dan akhirnya mengeluarkan saudara padi sampai menguning dan akhirnya kita panen. Saudara kita tahu kadang-kala kita tidak sadar diam-diam Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa yang sedang kita hadapi. Saya percaya semua itu dikerjakan oleh Tuhan untuk kebaikan kita saudara. Apa yang harus kita lakukan saudara untuk menantikan waktunya Tuhan? Kita harus menunggu penuh pengharapan. Seperti petani menunggu panen dengan penuh harap. Dia datang pagi-pagi, dia mencangkul, bahkan dia memberi pupuk dengan harapan, dengan pengharapan padi. Suatu saat padi itu akan tumbuh dan akhirnya akan panen. Saudara, jadi tetapi yang jelas petani itu tidak diam saja, tidak nganggur. Dia tetap bekerja. Tapi dia punya pengharapan. Jerih lelah saya tidak sia-sia. Suatu saat panen itu akan tiba. Kita menunggu dengan cara berdiam diri saudara. Ya, dengan cara jangan bersungut-sungut, mengeluh. Kenapa kok tidak segera ditolong Tuhan? Kenapa doa saya tidak terjawab? Kenapa penyakit saya tidak segera sembuh? Kita tetap saudara bersyukur bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada waktunya. Yang kedua, jangan menyalahkan, menghakimkan orang lain. Gara-gara kamu, bisnis saya hancur. Gara-gara kamu tidak mendukung, mensupport. Maka pekerjaan yang saya kerjakan tidak maju. Memang kamu itu istri yang membawa sial. Memang itu anak yang membawa sial. Jangan salahkan orang lain. Kita tahu saudara, semua seizin Tuhan. Kita sedang diproses, dibentuk. Jangan sampai akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Dan yang terakhir, jangan pakai sumpah. Ya, terjemahan yang lain dengan kata jangan menyumpahi. Atau jangan memaki-maki. Kita cenderung menyumpahi orang lain atau bahkan Tuhan ketika berada dalam tekanan. Lebih baik kita berdiam diri dan menunggu dengan sabar. Sebab Tuhan sudah bekerja dan sedang bekerja. Saudara,
Dan kita menunggu dengan penuh percaya, saudara. Kita harus bersedia menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa semua pasti akan menjadi baik. Saudara, oleh sebab itu masalah itu datang untuk pergi. Setelah kesulitan pasti muncul kemudahan. Setelah hujan selalu ada pelangi. Ada kalanya Tuhan suruh kita menunggu. Tapi ketika menunggu jangan sampai hilang kepercayaan kita. Menyimpulkan apa yang saya sampaikan pada saat ini, saudara. Menunggu memang menjemukan. Tetapi menunggu waktu Tuhan seharusnya tidak menjemukan. Karena selalu ada kepastian. Mari saudara, jangan putus asa. Pasti ada kepastian. Apa yang kau tunggu tidak sia-sia. Kairosnya Tuhan akan tiba. Di mana kalau kau sakit, penyakitmu segera sembuh. Kalau kau dalam terpuruk ekonomi, segera ada kebangkitan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari semangat saudara, tetap sabar menunggu untuk datangnya pertolongan Tuhan. Kembangkan kesabaran saudara. Jangan putus asa. Tuhan pasti tolong tepat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin pada saat sudah mendengar firman Tuhan ini, kau sedang mengalami berapa lama sudah menunggu, kau sudah sedang sabar. Kau sudah menyalahkan orang lain, kau bersungut, bahkan kau menyumpai orang lain. Dianggap dia biangnya. Tapi malam hari ini, mari kita sadar bahwa semua ada dalam prosesnya Tuhan. Nanti Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, coba saudara letakkan tangan iman saudara pada bagian sakit. Saya ingin berdoa karena saya pegang firman Tuhan. Bahwa doa orang benar, kalau dinaikkan dengan iman, besar khasiatnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang bertata dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Ajar kami mengembangkan kesabaran. Kadangkala Tuhan kami lelah karena persoalan kami tidak kunjung selesai. Karena penyakit kami tidak kunjung sembuh. Karena suamiku tidak kunjung berubah. Sehingga kami sering bersungut-sungut. Bahkan kami sering menyalahkan, menghakimi orang lain. Bahkan menyumpai orang yang kami anggap sebagai biang permasalahan. Tetapi firman-Mu mengingatkan pada kami bahwa semua adalah dalam proses. Yang dibutuhkan pada kami adalah kesabaran sampai waktunya tiba. Di mana Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Jikalau ada yang sedang susah, Tuhan Kau hiburkan. Yang lelah Tuhan berikan penyegaran. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan putus asa berikan pengharapan. Engkau melihat tangan-tangan iman percaya umat-Mu yang sedang menderita sakit. Yang saat ini sedang diletakkan pada tubuhnya yang sakit. Segala penyakit yang bersarang dalam tubuh umat-Mu yang sekarang ini meletakkan tangan pada bagian sakitnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus sembuh. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Allah terjadi. Segala penyakitnya dilepaskan, disembuhkan. Segala sesuatu yang bukan tanaman Tuhan, baik kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit yang kami wariskan dari nenek moyang, dari orang tua bahkan diri kami sendiri, kami cabut seakar-akarnya dalam nama Yesus. Keluar dari hidupnya. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya dalam Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.